Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Selasa 27 April 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus yang menjelaskan tentang siapa Dia dan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu karena Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Dia memberi kesaksian tentang Bapa. Dan semua yang percaya dan mendengar Dia adalah mereka yang termasuk dalam kawanan dombanya, di mana Dia adalah gembalanya. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini Yesus dengan tegas katakan pada mereka soal Dia yang datang dari Allah. Dia tegas katakan bahwa Dia juga adalah Mesias. Ketika mereka masih bertanya-tanya soal Mesias yang datang itu, Yesus membuktikan itu dengan apa yang Dia kerjakan. Apa yang Dia kerjakan menggambarkan bagaimana kerjanya Allah itu sendiri. Allah Bapa dikenalkan oleh Yesus sendiri Sang Putra lewat apa yang Dia kerjakan. Segala mujizat yang terjadi adalah satu pembuktian jelas bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Dia datang dari Allah untuk membawa keselamatan buat semua yang percaya kepadanya. Dan Yesus tegaskan bahwa yang percaya kepadanya adalah mereka yang termasuk dalam kawanan dombanya. Mengapa mereka yang percaya ini termasuk dalam kawanan dombanya? Mengapa Dia katakan demikian? Karena untuk Yesus semua yang masuk dalam kawanan dombanya, di mana Dia adalah gembala, mereka ini pasti mendengar Dia. Mereka pasti mendengar Dia karena mereka mengenal suaranya. Mereka tahu baik siapa Sang Gembala mereka. Mereka yang percaya bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dia datang dari Bapa. Dia adalah Mesias. Mereka semua ini, mereka kenal Yesus. Mereka percaya Yesus. Mereka tahu sabdanya adalah kebenaran. Tidak bisa dipungkiri itu. Saudara dan saudariku, mereka mengenal Kristus, mengenal Yesus, mengenal Dia dan Bapa adalah satu. Sabdanya, karena mereka sungguh sudah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus Sang Gembala. Pertanyaannya buat kita, saudara dan saudariku seiman, dua pertanyaan penting yang bisa kita refleksikan, kita renungkan lewat bacaan Injil hari ini. Yang pertama, apakah kita mendengar dan mengenal Yesus Sang Gembala kita? Pertanyaan sederhana, tapi saya kira pertanyaan ini penting. Sebab jika kita katakan bahwa kita mendengar dan mengenal Yesus, mengenal Dia, maka kita tentunya akan melaksanakan apa yang dikatakan Sang Gembala kita. Bukan hanya Dia menjadi gembala yang baik buat kita, tapi kita juga menjadi domba yang baik buat Sang Gembala baik ini. Karena kita laksanakan apa yang dikatakan oleh Sang Gembala yang baik. Dan itu akan nampak dalam perkataan dan perbuatan kita setiap hari, di mana menyerupai perkataan dan perbuatan Sang Gembala Agung Kristus sendiri. Kalau kita katakan kita mendengar, mengenal Dia, maka inilah yang harus terjadi
saudara dan saudariku. Pertanyaan kedua, apakah kita menyatu dan bersatu dengan Sang Gembala, dengan Yesus Tuhan kita? Kalau pertanyaan pertama terjawab dengan baik, maka pastinya pertanyaan yang kedua ini juga akan terjawab dengan baik, di mana kita sungguh bersatu, menyatu dengan Sang Gembala, dengan Kristus sendiri. Pertanyaan ini penting kita ajukan kepada kita sendiri, agar kita sungguh melihat sampai di mana komunikasi intens kita dengan Tuhan kita. Kita diajak oleh Dia sendiri untuk menyerupai Dia, menyerupai Sang Gembala. Sehingga sekali lagi, perbuatan dan perkataannya adalah perkataan dan perbuatan kita, dan itu menjadi nyata dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, tidak mudah untuk ini kita tahu. Menjadi domba yang baik tidak mudah. Menjadi domba yang selalu mendengar dan mengenal suara gembalanya, suara Tuhan, tidak mudah. Tapi mari kita berjuang, jangan pernah menyerah. Berjuang untuk mendekatkan diri kita dan menyatukan diri kita dengan Kristus, agar kita sungguh mengenal Dia, agar kita bisa sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk mendengar sabdanya, dan kemudian menyerupai Dia dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita, agar kita sungguh boleh menyerupai Dia, agar Kristus yang datang dari Allah itu sungguh kita permaklumkan dalam hidup keseharian kita di dunia ini, di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat kasih cinta-Mu pada kami. Bantulah kami agar selalu datang padamu, dan membiarkan diri kami untuk selalu menyatu dengan Yesus Putra-Mu, agar kami benar-benar menyerupai Dia dalam perkataan dan perbuatan kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.